Kita lanjut part 2 ya guys ya. Tadukan kemudian masuk ke dalam rumah dan dia senang melihat Tongkap dan Ame menangis hancur di pintu yang melihat harta mereka dibakar olehnya. Di dalam rumah, dia menyuruh Kacat menampar wajahnya sendiri sekuat-kuatnya agar didengar oleh ayahnya. Bahkan memerintahkannya untuk menari di depannya. Dia menyebutnya itu hukuman karena dia tidak memberitahu bahwa ada ponsel lain di dalam kotak beras. Melihat putrinya diperlakukan seperti itu, Tongkap pun pergi ke kamarnya di lantai 2. Ame yang melihat putrinya sudah kelelahan kemudian berdiri ingin membantunya, namun dilarang oleh Tadukan, bahkan mengusirnya dari sana agar Ame pergi ke lantai 2 mengurus Tubis anak lelakinya. Ame pun akhirnya pergi karena Tadukan menyuruh Kacat membunuhnya jika tidak pergi. Di kamar, Ame berkata kepada Tongkap bahwa Tadukan akan membawa Kacat. Namun Tongkap berkata tidak akan membiarkannya. Lalu di bawah, Tadukan tertidur, namun ia memerintahkan Kacat untuk menjaganya. Bahkan siapa saja yang berani mendekat akan ditikam oleh Kacat. Karena terlalu kesal dan hilang kesabaran, Ame pun menyerang Tadukan dan mereka sampai beradu jotos di lantai. Sementara Tongkap yang sedang berusaha mencari bantuan keluar dari jendela melihat perkelahian itu. Dan di saat Kacat ingin menikam Ame, untung saja Tongkap segera menghentikannya. Lalu Tongkap pun mengikat Kacat di tiang tangga dan dia membantu istrinya melumpuhkan Tadukan. Namun Tadukan kembali lagi memerintah Kacat tertawa sekerasnya sampai mati. Hal itu pun membuat Tongkap pusing dan berhenti. Tadukan pun akhirnya kembali mengendalikan semuanya lagi. Dia pun kembali meminta Tongkap dan Ame agar mengizinkannya untuk membawa Kacat pergi. Karena tidak mendapat izin, dia pun menyuruh Kacat agar membunuh adiknya Tubis. Untung saja Tongkap dan Ame berhasil mengatasinya. Mereka membawa Kacat ke ruang gudang. Karena marah, Ame pun menampar Kacat. Anehnya, Kacat sadar setelah mendapatkan tamparan dari Ame. Kacat menangis dan bertanya apa yang telah dia lakukan. Namun sesaat kemudian barulah diketahui itu hanya kepura-puraan Kacat. Dia bahkan mengunci kedua orang tuanya di gudang, lalu mencari adiknya dan hendak membunuhnya. Namun setelah mencari kemana-mana, dia tidak menemukan adiknya. Dan dia pun sangat marah dan menghancurkan semua barang-barang yang ada. Lalu setelah mencari-cari lagi, akhirnya dia tahu adiknya berada di luar ruangan lain di lantai 2. Melihat kaca menghancurkan pintu dan hampir berhasil membuka pintu, adiknya berusaha naik ke lantai paling atas, namun berhasil dikejar oleh Kacat. Tubis pun dilempar dari lantai atas ke bawah oleh Kacat. Tongkap dan Ame mengira putra mereka sudah mati. Untungnya ternyata dia hanya pingsan. Dia pun batuk dan terbangun kembali. Tadukan si lelaki misterius pun menanyakan kepada Tongkap apakah dia sudah mengizinkan putrinya untuk dia bawa. Tak terduga Tongkap dan Ame mengizinkannya, meski mereka menangis menahankan kesedihan. Malam itu pun tentunya menjadi malam yang paling kelam bagi keluarga ini. Kacat dibawa oleh Tadukan, lalu Tongkap dan Ame kemudian membawa Tubis untuk dirawat. Sebelum pergi dari villa, di dalam mobil, Tubis meminta ayahnya membawa kakaknya kembali. Tongkap pun memberangkatkan Ame dan Tubis pergi untuk mendapatkan perawatan. Sementara ia tinggal lalu mengejar Tadukan dan Kacat. Di tempatnya, ternyata Tadukan sudah memiliki banyak sekali perempuan yang dia jadikan budaknya. Untungnya sebelumnya, Tongkap sudah mengaktifkan GPS di HP Tadukan dan mengirim live lokasinya ke perangkat lain, sehingga dia pun bisa melacak Tadukan. Sementara Tadukan sedang sibuk mengurusi apa yang dia sebut sebagai pembebasan yang dia janjikan kepada para gadis-gadis itu. Di sini mereka membuat sebuah ritual di mana skenario ritualnya mereka perlahan-perlahan mendekat lalu akhirnya melompat ke dalam api. Sementara Tongkap yang ingin membebaskan putrinya menghadapi tantangan yang tidak mudah. Ternyata Tadukan juga memiliki penjaga di gerbang masuk tempatnya. Untungnya dia bisa mengatasinya.
Setelah tiba di lokasi pemujaan, dia pun ketahuan oleh Tadukan. Tongkap pun dipukul oleh pengawal lain hingga tidak sadarkan diri. Di sana Tadukan pun harus terus melanjutkan ritualnya karena batas waktu sudah hampir habis. Untung saja, di saat-saat terakhir Tongkap terbangun dan menusukkan obor ke Tadukan lalu memotong leher Tadukan. Tadukan pun sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena lidahnya sudah terputus. Tongkap pun dikejar dan ingin dibunuh oleh para perempuan itu. Namun untungnya dia menghidupkan rekaman mantra yang diberikan putranya saat di villa, sehingga membuat semuanya sadar seketika dari pengaruh sihir Tadukan sang lelaki misterius. Tongkap pun membebaskan putrinya dan 107 korban lainnya atas bantuan polisi. Mereka dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Namun tidak ada yang tahu, ternyata Tongkap menyekap Tadukan di dalam ruang bawah tanah miliknya. Hingga setahun kemudian, di sana dia mengikat Tadukan dan memberinya pelajaran. Film pun berakhir sampai di sini. Semoga Anda menyukai ceritanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.